Bismillah, Ustadz, ada teman curhat. Aku sudah rajin sholat, ibadah, tetapi kenapa hidup gak berubah? Makin susah. Kenapa Allah tidak menolong saya? Padahal saya sudah taat dan menjauhi maksiat. Kemudian dia terakhir bilang, aku sudah tidak kuat dengan cobaan dan aturan. Maka Tuhan izinkan aku berdosa. Bagaimana cara saya meyakinkan dia untuk tetap di jalan taat dan tidak maksiat? Barakallahu fikum Ustaz. Ya, wa fikum barakallah. Untuk saudara penanya yang berada di tempat, yang pertama, ya, kalimat yang di atas ini coba dicerna lagi. Ya, coba dicerna lagi ketika di malam hari, ketika kesendirian, ya. Kalimat saudara coba dicerna lagi. Aku sudah rajin sholat, ibadah, tetapi kenapa hidup gak berubah? Ya, makin susah. Kenapa Allah tidak menolong saya? Padahal saya sudah taat dan menjauhi maksiat. Ya, coba cerna lagi. Di dalam kalimat saudara ini ada dua kesalahan yang bisa terbilang cukup fatal. Yang pertama adalah kalimat suudon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang terakhir, aku sudah gak kuat dengan cobaan dan aturan, maka Tuhan izinkan aku berdosa. Nah, ini juga kesalahan atau dosa yang tidak kalah besar, yaitu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kita akan buatkan tulisan khusus bagi saudara kita bagaimana suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan putus asa dari rahmat Allah itu adalah merupakan dosa yang besar, merupakan kesalahan yang tidak main-main. Ya. Kita bacakan sedikit dari apa yang datang dari hadis dan dari ayat. Ada sebuah hadis yang meskipun derajatnya ini lemah, ya, sanadnya lemah, namun maksudnya itu benar dan insyaallah isinya dapat diterima, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang berbunyi, man lam yardha biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwai. Ya, falyaltamis rabban siwai. Siapa saja yang tidak menerima tentang, ya, ketetapanku atau takdirku dan tidak sabar menghadapi ujian-ujianku kepada dirinya, maka silahkan dia mencari Tuhan selain diriku. Ini merupakan sebuah ancaman yang luar biasa, yang artinya dosa yang luar biasa. Terkadang kita telah beristighfar akan dosa yang kita lakukan 1-2, tapi kita belum beristighfar akan dosa yang pernah kita lakukan di poin-poin yang lainnya. Ya. Dan perlu diketahui wahai saudaraku, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya itu banyak berfirman, wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hambanya. Yang pasti adalah Allah tidak pernah berbuat zalim kepada kita. Ya, kalau misalkan saudara saat ini sudah merasa taat, ya, sudah beristighfar, sudah menjauhi maksiat, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan saudara kita ini, si penanya ini, untuk dia bersih dari dosa-dosanya. Ya, bukankah seorang mukmin ketika dia mengalami rasa tidak nyaman, kemudian ketakutan, kemudian kegundahan, itu merupakan kafarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam syarah Riyadhus Shalihin yang ditaklik oleh Syekh Ibnu Utsaimin dikatakan oleh beliau, rasa gundah yang kita alami, rasa sedih, kemudian rasa takut, rasa tidak nyaman, ya, yang kita alami, itu merupakan alat yang Allah gunakan untuk menghapus dosa kita. Ibaratkan seperti ini, ibaratkan ada satu papan yang sangat luas, ya, sangat luas. Kita merasa sudah menjauhi maksiat, kita merasa sudah bertaubat kepada Allah. Padahal yang sesungguhnya di sisi Allah, kita baru menghapus di sisi pojok kanan atas saja. Sedangkan sebelah kiri, kemudian tengah, kemudian bawah dan dua sisinya itu belum terhapuskan. Maka Allah jadikan perasaan sedih yang ada di hati saudara, kesulitan-kesulitan yang saudara alami saat ini, ya, itu sebagai penghapus dosa yang lainnya, penghapus bagian yang lainnya yang belum atau mungkin tidak sadar untuk saudara taubatin karena saking lamanya berbuat dosa itu. Ya. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin, seseorang yang nazaknya, yang menjelang syakaratul mautnya itu susah, ya, ada terkadang kita melihat ada seseorang yang beliau matinya susah, ya. Jangan lantas kita langsung bersuudzon pada mereka. Bisa jadi ini cara terakhir Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa hamba ini.
Ya, dengan susahnya dia syakaratul maut, ya, sampai mungkin berjam-jam syakaratul maut seperti disembelih, seperti ayam disembelih. Ya, itu ada orang yang syakaratul maut seperti itu. Lah, bisa jadi itu adalah cara terakhir Allah sebelum mengambil ruhnya dia agar supaya dia bebas dari dosa. Dihapuskanlah karena sakit syakaratul maut itu, dihapuskan sampai nanti putih, sampai nanti bersih dosanya, baru Allah ambil nyawanya melalui malakul maut. Nah, jadi saudara, apa yang saudara alami, jangan buru-buru untuk mungkin jangan-jangan Allah tidak sayang pada aku dan sebagainya. Jangan. Ya, ini adalah bentuk suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai udahlah izinkan aku berdosa, melakukan dosa, maksiat dan sebagainya. Jangan. Ya, ini bentuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakinkan hijrah saudara, yakinkan ya ketaatan yang saudara lakukan, istighfar yang saudara lakukan itu adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun saat ini yang sedang saudara alami dari kesusahan, kegundahan jiwa, kemudian rasa sedih dan lain sebagainya, itu cara Allah, sebagai cara Allah menghapuskan dosa saudara di masa lalu. Ya, sampai nanti dosa saudara bersih, ya, tidak bersisa, maka Allah akan berikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Ya, intinya kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan dari arah yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Dan itu banyak terjadi pada para ulama-ulama kita, ya, para salafus soleh kita dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah secara lengkap kita akan buatkan tulisan khusus ya untuk saudara tentang bagaimana ketika aku sudah taat hijrah, kenapa hidupku makin susah dan lain sebagainya, atau semisalnya ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kami untuk membuat tulisan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tolong saudara penanya ini dari masalah yang sedang dihadapinya. Intinya tetaplah istiqomah, tetaplah taat kepada Allah, jangan sampai berprasangka buruk pada Allah, apalagi putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.